Saya boleh tanya, Tat? Monggo silakan. Jadi apa namanya? Kenapa kok ada orang yang hafalannya itu bisa masih kecil, anak ini bisa hafalannya banyak dan cepat ya, tapi di rumah ini kok apa namanya? Hafalannya kok sulit sekali, itu kenapa tadi ya? Jadi kalau kita dulu belajar dari sejarah ulama-ulama, menghafalkan Al-Quran itu tidak instan. Jadi di situ ada peran orang tua juga. Jadi pertama, terkadang Allah membuat hafalan itu lambat agar orang itu terus mengulang. Terus mengulang itu sama dengan membersihkan dosa. Jadi tidak ada yang sia-sia. Seperti piring kemudian kita cuci, terus kita cuci, kita jaga, itu akan hilang. Maka bisa jadi dengan lambatnya itu adalah ada keberkahan adalah hilangnya dosa-dosa kita. Yang kedua, bisa jadi cepat itu karena memang sudah dipersiapkan dari zaman dahulu. Karena beda orang anak yang baru umur 7 tahun baru menghafal Al-Quran itu beda dengan anak yang sejak di dalam kandungan sudah dipersiapkan oleh orang tuanya sudah menghafal Al-Quran, itu beda. Karena berarti dia sejak janin dia sudah menghafal Al-Quran, itu beda yang kayak gitu. Itu sama dengan bibit yang tiba-tiba belum ada tunas, belum ada apa-apa langsung kita tanam, itu beda dengan memang sudah dipersiapkan tanahnya. Kemudian sudah tumbuh, tanahnya sudah dipersiapkan, kemudian dia sudah jadi tunasnya sudah ada, kemudian kita taruh, itu beda sama sekali. Jadi orang tua zaman dahulu itu ikut proses belajar dia. Imam Syafi'i itu ibunya itu tidak hanya sekedar ikut pengajian mendengarkan, tidak, dia beli bukunya, dia menghafal di situ. Makanya tidak heran Imam Syafi'i itu hafalannya cepat. Kemudian beliau itu kalau hafalannya cepat, selain hafalannya cepat, memahami cepat, karena memang sejak dalam kandungan memang sudah didesain orang tuanya begitu, dan sejak dari kecil begitu, dan di rumah memang desainnya kayak gitu. Nah kalau kita desainnya di rumah itu bukan kayak gitu, los gitu kan. Desainnya kalau belajar hanya di kelas itu antara jam 7 sampai jam 10, yang lainnya di rumah itu tidak ada sama sekali kan. Terus kita mengharap itu bagaimana? Jadi kesuksesan kesalehan anak itu dari orang tua. Kecerdasan itu bisa dibentuk asalkan itu ada sifat khirsun itu tamak. Jadi bukan sekedar ingin saja, tamak terhadap ilmu. Ulama-ulama zaman dahulu itu semuanya yang sukses pasti khirs. Jadi guru kami itu bisa menguasai 5 cabang ilmu sekelas profesor. Itu ternyata dari subuh sampai jam 9 malam itu dia tidak pulang ke rumah dari gurunya itu. Makan terus, tapi ilmu makan. Dan orang tua dan istrinya tuh mendukung. Sama dengan anak kita, kalau anak kita tuh nggak khirs, nggak tamak belajar sekedar apa yang ada dalam gurunya, yang sekedar yang dikasihkan gurunya saja ya. Jangan pernah berharap itu akan bisa jadi kan kayak gitu. Sekedar nanam, nggak usah dikasih air, nggak usah dipupuk, mati. Tanahnya kita juga nggak peduli itu tanah apa gitu kan ya, gersang atau enggak, dia mati gitu. Terima kasih.